Pak Guru ada mendengar dari teman-temannya Willy, katanya Willy suka mengambil makanannya teman tanpa izin ya? Iya Pak, saya sering mengambil makanan teman-teman saya Pak. Lalu bagaimana perasaan teman-temanmu ketika mereka mengetahui makanan mereka diambil? Mereka pasti marah Pak, dan sedih. Dan mungkin kecewa karena makanan mereka diambil tanpa izin Pak. Lalu bagaimana perasaan Willy jika seseorang mengambil makanan Willy tanpa izin? Saya pasti akan merasa kesal dan tidak senang Pak. Apakah ada cara lain yang bisa Willy lakukan untuk mengatasi rasa laparnya Willy? Juga, saya bisa membawa bekal sendiri Pak, atau meminta izin. Terlebih dahulu kita ingin mencoba makanan teman Pak. Apakah Willy sudah mengakui bahwa mengambil makanan teman-teman adalah tindakan yang salah? Ya, saya mengakui bahwa itu salah Pak. Bagaimana Willy bisa menunjukkan kepada teman-teman bahwa Willy benar-benar menyesal? Saya bisa meminta maaf secara tulus kepada teman-teman yang makanannya saya ambil. Apa yang bisa Willy lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya bisa minta mengganti makanan yang telah saya ambil atau memberitahukan mereka sesuatu mungkin sebagai permintaan maaf. Bagus sekali. Lalu bagaimana kamu bisa mencegah hal ini terjadi lagi di masa depan? Intinya bagaimana Willy bisa mencegah bahwa hal ini tidak terulang lagi? Saya akan selalu membawa bekal sendiri dan tidak akan mengambil makanan saya tanpa izin lagi. Baik, jadi apakah Willy sudah meminta maaf kepada teman-teman Willy? Ya, saya sudah minta maaf Pak. Bagaimana reaksi mereka terhadap permintaan maaf dari Willy? Mereka meminta permintaan maaf saya. Oh, mereka menerima. Ya Pak, Lalu? meskipun ada yang masih butuh waktu untuk memaafkan sebelumnya. Lalu apa langkah konkret yang akan Willy ambil untuk memastikan hal ini tidak terulang lagi? Saya akan selalu membawa bekal sendiri dan tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Saya juga akan lebih peka terhadap perasaan teman-teman saya. Oke Willy, untuk itu tadi Willy sudah menyadari bahwa Willy tidak akan mengambil makanan punya teman lagi. Jadi Willy sudah bilang akan membawa bekal sendiri. Oke Willy, terima kasih Willy. Oke. Indonesia, anak yang bahagia, semangat sekolah, untuk gapai citanya. Mari sama-sama kita bantu mereka. Selamat siang Bu. Siap Pak. Iya, Pak Guru memanggil Su kemari karena ada dapat informasi kalau Su ini sering datang terlambat sekolah. Mengapa Su sering terlambat datang ke sekolah ya? Saya sering sulit bangun pagi Pak, saya juga tidak cukup membantu saya untuk bangun Pak. Kenapa Su sering terlambat bangun? Saya sering tidur larut malam karena mengerjakan tugas atau bermain game Pak. Lalu bagaimana perasaan Su ketika Su datang terlambat ke sekolah? Saya merasa malu dan khawatir karena sering dimarahi guru dan ketinggalan pergi pelajaran Pak. Oh begitu. Jadi apakah Su telah menyadari dampak dari kebiasaan Su sering datang ke sekolah atau terlambat bangun terhadap prestasi Su di sekolah? Ya, saya sadar Pak, nilai saya menurun dan sering ketinggalan informasi yang penting Pak. Baik. Sekarang Pak Guru tanyakan lagi, bagaimana kebiasaan terlambat ini
mempengaruhi teman-teman dan guru di sekolah? Teman-teman saya kadang terganggu karena saya masuk kelas saat pelajaran sudah dimulai. Guru juga sering menghentikan pelajaran untuk menegur saya, Pak. Apakah kamu merasa bahwa kebiasaan ini adil bagi mereka? Tidak, saya merasa bersalah karena mengganggu mereka saat belajar, Pak. Oke. Apa yang menurut Su akan berubah jika Su bisa datang tepat waktu? Saya akan lebih fokus, tidak ketinggalan pelajaran, dan lebih dihargai oleh teman-teman dan guru saya, Pak. Bagaimana perasaan Su jika bisa memperbaiki kebiasaan ini? Saya bisa mencoba tidur lebih awal dan menggunakan lebih dari satu alarm, Pak. Baik. Lalu bagaimana Su bisa mengatur waktu malam saat tidur dengan baik? Saya bisa membuat jadwal dan membatasi waktu bermain game saya serta menyelesaikan tugas lebih awal, Pak. Apa yang bisa Su lakukan jika merasa sulit tidur? Pada saat Su sering sulit tidur, bagaimana apa yang Su bisa lakukan? Saya bisa mencoba membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum tidur, Pak. Baik. Lalu bagaimana Su akan mengingatkan diri Su untuk mengikuti rencana ini? Saya bisa menuliskan rencana ini dengan menempelkannya di tempat yang mudah terlihat, Pak, seperti di dekat meja belajar atau tempat tidur saya, Pak. Jadi bagaimana perasaan Su tentang perubahan yang terjadi? Saya merasa sangat puas dan lebih percaya diri. Saya juga merasa hubungan dengan teman-teman dan guru saya menjadi lebih baik. Oke, jadi Su lain kali dan Su sudah merencanakan dalam diri Su bahwa Su akan membuat jadwal, kemudian Su tidak akan mengulangnya hal seperti ini. Jadi Pak Guru berharap dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan dari Su bisa berubah dan datang ke sekolah tepat waktu. Oke, baik Su, terima kasih. Iya.